Berdiri di depan danau, Camilla menarik nafas dalam-dalam berulang kali. Dia mengenakan pakaian yang paling ringan dan praktis, celana sederhana, dan kemeja seperti yang biasa ia pakai saat latihan pedang. Tidak mungkin dia masuk ke dalam air dengan rok panjang yang menjuntai. Aku tidak terlalu jago berenang, tapi dia cukup berpengalaman dalam hal menyelam. Bahkan dia pernah dilatih langsung oleh profesional. Bagaimanapun, pengambilan gambar di bawah air sudah biasa dalam iklan, film, dan juga drama. Tentu saja waktu itu semua keamanannya terjamin. Selalu ada staf keselamatan di sekeliling. Tapi sekarang, Camilla melirik ke arah dua arwah yang berdiri di sebelahnya, Herschel dan Darin. Alih-alih khawatir dia akan tenggelam, mereka justru tampak penuh semangat. Dia hanya bisa menghela nafas. Setidaknya dia punya pemandu. Di danau sebesar ini, tidak harus mencari secara membabi buta keberadaan telur makhluk suci, tentu merupakan berkah. Kalian benar-benar yakin lokasinya tidak jauh? Benar, Nona. Percayalah pada saya dan ikuti saja. Letaknya tidak dalam kok. Anda pasti bisa mengambilnya dengan cepat. Kenapa hari ini kepercayaan diri Darin justru terasa mencurigakan? Meski begitu, Camilla tidak berniat menunda lagi sekarang setelah ia sudah sampai di sini. Akhir-akhir ini, rumor tentang Camilla yang memiliki kekuatan meramal masa depan semakin menyebar, menarik perhatian banyak orang. Menyelinap diam-diam ke tempat ini saja sudah cukup merepotkan. Bagaimanapun juga, karena dia sudah memutuskan untuk melakukannya, dia berniat menyelesaikan semuanya hari ini juga. Camilla merenggangkan tubuhnya sedikit dan memastikan lagi bahwa tidak ada siapapun di sekitar. Mari kita mulai. Ya, hati-hati Nona. Alih-alih menjawab, Camilla hanya mengangguk kecil pada Herschel dan di saat berikutnya, Darin langsung terjun ke air. Seperti yang diharapkan dari arwah, tidak ada satu riak pun yang muncul di permukaan. Setelah memperhatikan sejenak, Camilla mengambil beberapa nafas dalam-dalam lalu menyelam ke dalam danau. Airnya jauh lebih dingin dari yang ia duga, membuat tubuhnya refleks menegang sebentar. Tapi tak lama kemudian, dia membuka mata dan mulai mengamati sekeliling. Darin sudah berenang mendekat dan kini menatapnya dengan ekspresi khawatir. Camilla membalas dengan anggukan dan Darin kembali berenang lebih dulu. Dia mengikuti perlahan dari belakang. Untungnya, Darin menyesuaikan kecepatan agar sesuai dengan kemampuan berenangnya. Jadi tidak terlalu sulit untuk mengikuti. Airnya jernih sekali. Penglihatannya bisa menembus cukup jauh ke depan. Sudah sampai Nona. Saat nafasnya mulai menipis, Darin memberi isyarat bahwa mereka sudah tiba di lokasi. Inilah telur makhluk suci itu. Camilla melihat ke arah yang ditunjuk Darin dan seketika ia terkejut. Dia membayangkan akan menemukan sesuatu yang benar-benar seperti telur. Mirip telur ayam misalnya. Bukankah itu cuma bola kaca? Sebuah benda kecil seukuran kepalan bayi terletak di dasar danau. Permukaannya bening seperti kaca dan warnanya terus berganti di bawah pantulan cahaya yang menerobos masuk ke dalam air. Memang terlihat aneh, tapi tetap saja benda itu sama sekali tidak menyerupai telur. Nona, iya aku tahu. Didesak oleh Darin, Camilla segera mengambil benda itu. Ia sudah nyaris kehabisan nafas dan tidak bisa bertahan di dalam air lebih lama lagi. Namun saat itu juga, saat Camilla hendak berenang kembali ke permukaan, matanya membelalak. Seseorang sedang berenang cepat ke arahnya dengan wajah tegang. Donna? Camilla begitu terkejut melihat kehadiran Donna yang tidak terduga, hingga ia lupa bahwa ia masih berada di dalam air dan mulutnya refleks terbuka. Air langsung mengalir masuk, membuatnya tersentak sadar. Namun karena nafasnya yang sudah kacau, dia tidak mampu bertahan lebih lama lagi. Nona! Teriakan panik Darin terdengar bergema di telinganya saat Donna semakin dekat. Setelah itu, semuanya menjadi kabur. Nona Camilla! Saat ia sadar kembali, Camilla sudah berada di luar danau. Donna sedang membungkuk di atasnya. Wajahnya pucat pasi, terus-menerus memanggil namanya. Nona, Anda bisa mendengar saya? Kamu...
Camilla yang masih terbatuk-batuk sesekali sebenarnya punya banyak hal yang ingin dikatakan. Tapi hal pertama yang ia lakukan adalah buru-buru merogoh pakaian yang ia kenakan. Hanya satu hal yang terlintas di kepalanya saat kesadarannya kembali. Untung saja telur makhluk suci itu masih ada. Dia tidak perlu menyelam lagi ke danau terkutuk itu. Begitu menyadari bahwa semuanya aman, Camilla menghela nafas panjang penuh kelegaan. Barulah saat itu ia benar-benar merasakan, aku masih hidup. Aku sungguh mengira akan jadi hantu air tadi. Camilla yang tergeletak lemas di tanah, perlahan membuka matanya dan menatap Donna. Kamu ini sebenarnya apa? Kenapa kamu bisa ada di sini? Camilla benar-benar kebingungan. Tadi pagi, Donna masih sempat melepas kepergiannya dari kediaman Duke. Dan sekarang, entah bagaimana, dia muncul di sekolah dan bahkan menyelam ke danau untuk menyusulnya. Semakin dipikir, semakin tidak masuk akal. Yang benar saja, Nona. Apa yang Anda pikirkan tadi? Apa maksudmu? Kenapa Anda melompat ke danau? Itu, kenapa Anda tiba-tiba bertindak seolah-olah ingin mati? Sepertinya kau salah paham. Kalau kali ini sampai mati, semuanya benar-benar berakhir. Apa? Kali ini? Anda tidak akan bisa kembali ke masa lalu seperti sebelumnya. Angin dingin tiba-tiba berhembus, menusuk tubuh Camilla yang masih basah kuyup hingga menggigil. Dia tidak tahu apakah gemetar itu karena udara atau karena ucapan Donna, namun wajahnya seketika menegang. Apa barusan kau bilang? Astaga. Sesampainya di rumah, Camilla langsung disambut seruan kaget dari para pelayan yang melihat penampilannya yang basah kuyup. Ia hanya mengatupkan mulut rapat-rapat. Ia bahkan tak sempat terpikir untuk berganti pakaian sebelum kembali. Kepalanya dipenuhi terlalu banyak hal. Tiba-tiba, sebuah jubah besar menyelimuti tubuhnya. Saat menoleh, ia melihat Lutfil sedang menatapnya. Dari pakaian kesatrianya, terlihat jelas bahwa ia baru saja selesai berlatih. Apa mereka lagi? Mereka? Sepertinya Lutfil mengira ia kembali diganggu oleh Jude dan gengnya. Tatapan mata pemuda itu langsung berubah dingin. Camilla menggeleng pelan, menolak dengan lembut, lalu melanjutkan langkahnya. Dia sedang tidak ingin bicara dengan siapapun. Camilla meninggalkan semua orang dan mengarahkan pandangannya hanya pada satu orang, Donna. Tatapan matanya jelas memerintah. Kalian berdua juga keluar. Begitu masuk ke dalam kamarnya, Camilla menatap Herschel dan Darren yang sempat mengikutinya masuk. Tapi Nona, mulai sekarang, siapapun yang menunjukkan ketertarikan pada apa yang terjadi di sini atau mencoba menguping akan dianggap tidak lagi diinginkan olehku selamanya. Nada dinginnya membuat mereka langsung mundur. Masuk. Pintu terbuka dan Donna pun melangkah masuk. Nona, izinkan saya setidaknya membawakan teh hangat untuk Anda. Tidak perlu. Camilla memotongnya dengan tajam. Siapa kau sebenarnya? Saya Donna, pelayan Anda, Nona. Kau mau mati ya? Jangan main-main denganku. Nada dinginnya membuat Donna refleks mundur selangkah. Jawab yang benar. Apa maksudmu tadi soal aku tidak bisa kembali kalau mati kali ini? Camilla memutar ulang kata-kata Donna dan kejadian di danau dalam pikirannya berulang kali. Akhirnya, ia mengucapkan kesimpulan yang muncul di benaknya. Kau tahu kan kenapa aku bisa ada di dunia ini dan apa yang sebenarnya sedang terjadi? Donna yang sejak tadi menunduk, akhirnya menegakkan tubuhnya. Dia menghela nafas panjang, lalu memberikan jawaban yang mengejutkan. Sebelum ini, saya adalah seorang manajer jiwa. Alis Camilla langsung terangkat tinggi. Donna buru-buru menambahkan, sesuai namanya, seseorang yang mengatur atau mengelola jiwa. Seperti malaikat maut. Kenapa aku bahkan tidak kaget? Meskipun baru saja mendengar istilah konyol seperti manajer jiwa, Camilla tidak merasa terkejut. Yang ia rasakan hanyalah rasa muak pada ketidakpekaannya sendiri. Kayaknya kemampuan mentalku udah rusak gara-gara sering lihat hantu. Tapi tadi dia bilang belum lama ini. Jadi maksudmu, sekarang kamu bukan lagi manajer jiwa? Benar, Nona. Wajah Donna tampak semakin suram. Saya diberhentikan. Diberhentikan?
Saya sempat membuat sedikit kesalahan. Donna ragu-ragu sejenak, memperhatikan reaksi Camilla sebelum melanjutkan. Saya secara tidak sengaja menukar dua jiwa. Maksudmu, kamu memasukkan jiwa seseorang ke tubuh orang lain? Tepat sekali, Anda memang cepat paham. Saat Donna bertepuk tangan dengan kagum, ekspresi Camilla justru semakin dingin. Menukar jiwa? Kenapa aku merasa nggak enak mendengar itu? Sama seperti manusia yang memerlukan pakaian yang pas supaya nyaman, jiwa juga butuh tubuh yang cocok. Kalau jiwa tidak cocok dengan tubuhnya, semuanya akan jadi berantakan. Donna terdiam sejenak, kembali mengamati Camilla dengan hati-hati. Misalnya, orang itu bisa dijauhi oleh semua orang di sekitarnya. Dijauhi? Bahkan keluarga sendiri pun akan kesulitan menunjukkan kasih sayang. Orang-orang secara naluriah merasa jijik terhadap mereka. Itu seperti reaksi alamiah, penolakan terhadap sesuatu yang terasa asing. Semua orang akan menghindar dan menjauhi mereka, kecuali dalam beberapa kasus khusus yang sangat langka. Jadi, Camilla perlahan berdiri, dan jubah yang menutupi bahunya melorot jatuh ke lantai. Jiwa yang tidak cocok itu aku. Benar sekali. Donna kembali bertepuk tangan. Jiwa Anda tertukar dengan milik Nona Sia. Anda bukan hanya tajam dalam memahami sesuatu, tapi penilaian Anda juga sangat tepat. Camilla terdiam lama. Rasanya seperti kepalanya dipukul berulang kali dengan gada berat. Jadi, semua kejadian aneh dalam hidupnya selama ini disebabkan karena jiwanya tertukar. Potongan-potongan kenangan lama muncul kembali. Ayahnya, kalau masih bisa disebut begitu, melontarkan makian seolah itu hal yang wajar. Dan kemudian muncul gambaran terakhir tentang Camilla yang bisa ia ingat. Sebuah kesalahan? Yang benar aja. Semua yang Camilla dan orang yang jiwanya tertukar itu alami hanya karena sebuah kesalahan. Kepalanya terasa berputar karena amarah yang mulai memuncak. Donna mundur selangkah dengan gugup. Kenapa Anda melepas sepatu? Melihat Camilla melepas sepatu hak tinggi dan menggenggamnya erat di tangan, nada suara Donna menjadi semakin hati-hati. Gak apa-apa, cuma pengen aja. Sepatunya punya ujung yang sangat tajam, dan hari ini kelihatan sangat memuaskan untuk digenggam. Cengkraman Camilla mengencang. Kayaknya ini barang yang tepat untuk dipegang sekarang. Donna yang sekarang terlihat benar-benar takut, kembali melangkah mundur. Jadi, tubuh ini aslinya memang milikku. Iya, benar sekali, Nona. Dan alasannya? Alasan. Kalau kamu tahu telah membuat kesalahan, kenapa tidak langsung menukar kembali jiwa-jiwa itu? Kenapa tidak segera memperbaikinya? Kalau saja Donna segera membetulkan kesalahannya, semua ini tidak akan pernah terjadi. Kenapa harus menunggu bertahun-tahun sebelum mengungkapkan semua ini? Camilla benar-benar tidak bisa memahaminya. Begitu sebuah jiwa menetap dalam tubuh, memindahkannya kembali bukan proses yang sederhana, terutama kalau kedua jiwa itu berasal dari dimensi yang benar-benar berbeda. Donna menghela nafas, sesekali melirik ke arah sepatu yang masih digenggam Camilla. Diam-diam dia mundur lagi beberapa langkah. Itu menyangkut pelanggaran terhadap hukum dasar kedua dimensi yang bisa mengacaukan keseimbangan alami mereka. Dan juga karena dibutuhkan satu syarat. Syarat? Kedua jiwa harus saling mengenali secara alami. Apa? Kemungkinan besar Anda sudah lama mengamati tempat ini, bukan? Camilla langsung membeku. Penglihatan-penglihatan aneh yang dialaminya selama lebih dari 20 tahun, adegan-adegan kehidupan lain yang terus berulang, mendadak terasa masuk akal. Tunggu dulu, saling mengenali? Maksudmu dia juga mengamati aku? Iya, benar sekali. Sama seperti Anda yang menyaksikan kehidupannya melalui mimpi. Nona Camilla juga telah melihat kehidupanmu melalui mimpinya. Fenomena itu, penglihatan dunia lain yang menyeretnya masuk ke dalam kehidupan orang lain, ternyata memang dialami oleh mereka berdua. Jadi, tempat ini memang tempatku yang sebenarnya. Benar. Jadi sekarang aku tidak bisa kembali ke dunia satunya lagi. Benar, Nona. Dan kalau aku mati sekarang, semuanya benar-benar berakhir. Tepat sekali. Camilla tertawa getir. Perasaan frustasi dan absurditas bercampur menjadi satu. Amarah dalam dirinya menggelegak. Tapi anehnya juga diselimuti rasa lega yang aneh.
Kesadaran bahwa dia tidak akan pernah kembali ke dunia lain itu memang menyesakan. Namun di saat yang sama, mengetahui bahwa dia telah kembali ke tempat yang benar-benar miliknya justru memberi kenyamanan yang aneh. Tunggu, sebuah pikiran mendadak menyentaknya, membuat tubuhnya menegang. Maksudmu, aku yang satu lagi juga sudah mati berulang kali? Donna ragu sejenak lalu mengangguk. Iya, benar. Nona Sia sudah mati berkali-kali di tangan ayahnya. Siapa? Ayah Anda yang dari dunia itu. Kenapa pria terkutuk itu tiba-tiba disebut lagi? Sudah bertahun-tahun dia tidak melihat pria itu. Terakhir kali dia ingat, pria itu sempat mencoba memerasnya. Gagal, lalu menghilang tanpa jejak. Jadi maksudnya, pada akhirnya aku mati di tangannya. Bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Kalau begitu, bukankah berarti dia bisa mati lagi? Nona Sia juga sangat menyadari hal itu. Donna menggeleng pelan, seolah berusaha meyakinkan. Sama seperti diri Anda yang berusaha keras bertahan hidup di dunia ini, Nona Sia juga berjuang keras menyingkirkan semua bahaya di dunianya. Kalau begitu, Camilla menyeringai getir. Dia harus melakukannya dengan benar. Kembarannya itu bukan orang bodoh. Dia pasti akan mencari cara untuk melindungi dirinya sendiri. Alasan kenapa Nona Sia dan Nona Camilla terus-menerus dikirim kembali ke masa lalu adalah terutama untuk memberi kalian berdua waktu agar saling mengenali. Tapi juga ada harapan agar kalian terbiasa dan menyesuaikan diri dengan dunia yang pada akhirnya akan kalian tempati. Sia, itu memang nama dirinya, namun kini terdengar begitu asing. Tapi apa biasanya memang selama ini waktu yang dibutuhkan agar dua orang saling mengenali? Saya juga tidak mengira akan selama ini. Tapi wewenang saya untuk ikut campur sangat terbatas. Donna menghela nafas panjang. Untungnya Nona Camilla yang berada di dunia ini akhirnya mengenali Nona Sia dari dunia lain tepat pada waktunya. Itulah yang memungkinkan kami memutus siklus itu. Dia mengenaliku. Sebuah adegan terlintas dalam benak Camilla. Hari ketika tatapan mereka bertemu, Camilla yang kepalanya telah terpenggal, hari itu juga dia mengalami kecelakaan. Tidak, dia sudah mati. Lampu gantung itu jatuh menimpanya. Tunggu, hantu itu... Hantu yang tergantung di lampu gantung, yang tampak persis seperti dirinya. Itu benar-benar Sia. Kalau yang Anda maksud adalah jiwa yang terakhir Anda lihat hari itu, maka iya, itu dia. Seolah membaca pikirannya, Donna mengangguk dan melanjutkan. Jika Anda melewatkan momen itu, kalian berdua pasti masih terjebak dalam siklus kematian dan kelahiran yang tiada akhir. Tepat pada saat itulah, ketika salah satu dari kalian benar-benar mengenali yang lain, terciptalah celah sempurna di antara dua dunia. Hanya pada saat itulah kami bisa mengembalikan kalian ke tempat yang semestinya. Melihat ekspresi Donna yang penuh kepuasan, seakan telah melakukan sesuatu yang luar biasa, membuat Camilla secara refleks menggenggam sepatu di tangannya lebih erat. Dan kau pikir itu sesuatu yang pantas dibanggakan? Kembali ke tempat yang semestinya tidak menghapus semua yang telah ia alami. Haruskah aku hantamkan ini ke kepalamu? Donna tersentak, mengangkat kedua lengannya untuk melindungi wajahnya, membuat Camilla menghela nafas. Dan juga, kamu sangat kecil ya? Donna memang mungil, bahkan untuk ukuran perempuan. Kalau saja tubuhnya lebih besar, mungkin memukulnya akan terasa lebih memuaskan. Apakah tubuh kecil saya jadi masalah bagi Anda? Mendengar gumaman Camilla, Donna bertepuk tangan dengan ceria dan tersenyum lebar. Sosoknya mulai mengabur. Tiba-tiba Donna menghilang, dan di hadapan Camilla berdiri seorang pria tinggi dan ramping. Rambut lavender panjangnya diikat rapi ke belakang, dan kacamata bertengger di hidungnya. Dia membungkuk sopan dan tersenyum. Perkenankan saya memperkenalkan diriku kembali. Saya adalah Dorman. Dorman? Ini adalah wujud asli saya. Kamu Donna? Benar. Kamu terlihat seperti pria. Bagi makhluk seperti saya, gender itu tidak relevan. Tapi kalau harus memilih, maka iya. Lalu kenapa repot-repot muncul sebagai perempuan? Saya merasa bentuk itu lebih pantas untuk melayani Nona Camilla dari dekat daripada muncul sebagai laki-laki. Bukankah kau bahkan pernah membantuku mandi?
Seperti yang sudah saya sebutkan, gender tidak berarti apa-apa bagi makhluk seperti saya. Camilla tidak bisa menahan tawa kecil, tidak percaya dengan semua ini. Melihat ekspresinya, Dorman melanjutkan dengan hati-hati. Bagaimanapun juga, saya diberhentikan dari tugas karena kesalahan dalam menukar jiwa kalian. Saya kehilangan sebagian besar kekuatan dan tidak lagi bisa melihat jiwa. Wajahnya tampak benar-benar murung. Kemampuanku melihat hantu, apa itu ada hubungannya dengan jiwa yang tertukar? Bukan, itu memang anugerah alami Anda. Sialan, dia tadinya berharap bisa menyalahkan itu juga pada Dorman. Saat Camilla mendecakkan lidahnya dengan kecewa, Dorman menghela nafas lega dan kembali berbicara. Jika kalian berdua menjalani hidup dengan damai dan menuntaskan usia alami kalian, mungkin saya bisa diangkat kembali. Jadi, semua yang kami alami, semua kematian itu karena kamu. Ya, kalau Anda mengatakannya begitu, maka iya. Panggil atasanmu. Maaf, panggil atasanmu sekarang. Kenapa tiba-tiba begitu, Nona? Kalau bawahan membuat kesalahan, atasannya yang bertanggung jawab. Bukankah itu masuk akal? Tapi kami sudah berusaha keras untuk bertanggung jawab. Tanggung jawab? Tanggung jawab apa? Apa tepatnya yang sudah kalian lakukan? Semakin dia bicara, semakin marah ia jadinya. Setiap kali kalian berdua mati, kami bekerja keras untuk mengirim jiwa kalian kembali ke masa lalu tanpa merusak kedua dunia. Usaha itu memungkinkan kalian saling mengenali. Itu bukan urusanku. Nona Sia memang berbakat sejak lahir, berpikiran tajam, kemampuan akting yang luar biasa, dan kecantikan yang memukau. Yang bisa kami lakukan hanyalah memberinya sedikit keberuntungan. Keberuntungan? Agar semua yang dia lakukan berhasil. Kalau dipikir-pikir, setiap drama dan film yang dia pilih memang selalu jadi hits. Jadi itu semua berkat mereka, bukan karena insting supranaturalnya. Lalu bagaimana dengan Camilla? Kalau itu berlaku untuk Sia yang lain, lalu bagaimana dengannya? Berkah apa yang sudah ia terima? Karena sejauh yang Camilla rasakan, dia sama sekali tidak mendapatkan keuntungan apapun. Ya, kan ada saya. Apa? Saya kan selalu di sisi Anda. Dorman menyeringai dan menunjuk dirinya sendiri. Kamu bilang kamu itu berkahku. Tepat sekali. Haruskah aku membunuhnya saja? Setelah mengusir Dorman dari kamarnya dengan melempar sepatu ke arahnya, Camilla mengganti pakaian basahnya dan menghela nafas panjang. Napasnya terasa hangat seolah suhu tubuhnya turun drastis. Jadi, kau sudah mengawasi aku selama ini. Donna, atau lebih tepatnya Dorman, muncul saat ia melompat ke danau karena ternyata dia memang mengawasinya sepanjang waktu. Dorman bersikeras bahwa itu bukan pengawasan, melainkan perhatian. Tapi bukankah itu sama saja? Sejak awal semester, dia diam-diam mengawasinya. Dan setelah melihat bahwa Camilla mulai bisa menyesuaikan diri, dia berhenti. Tapi setelah insiden dengan kelompok Jude, dia kembali memperhatikannya. Lalu dia melihat Camilla melompat ke air dan mengira itu percobaan bunuh diri dan langsung menyelamatkannya. Meski Dorman sudah menyelamatkannya, dia sama sekali tidak merasa berterima kasih. Dia hanya membantunya karena ingin dipulihkan jabatannya. Kalau saja Dorman tidak ikut campur, dia pasti bisa keluar dari danau dengan baik-baik saja. Dia justru panik dan kehilangan keseimbangan karena pria itu. Meskipun rasanya memuaskan akhirnya mengetahui alasan kenapa ia bisa berakhir di dunia ini, tapi rasanya menjijikkan. Perasaan buruk itu menguras seluruh energinya.